Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Perkenalkan, nama saya Imadul Bilad sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Sojomerto, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, yang merupakan mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan BIJ 2 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 25031171279. Pada kesempatan kali ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan peserta didik kelas 5 pada materi hidup lapang dengan berbagi dengan submateri zakat. Berikut video pelaksanaan pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi-pagi sudah pada sarapan belum? Bagus. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa bersama-sama. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa teman-temannya. Siap, berdamai. Terima kasih, boleh duduk kembali. Saya akan mengecek kehadiran anak-anak kelas 5. Nanti nama-nama yang saya sebut silakan menyebutkan salah satu hewan, dan hewan yang telah disebutkan tidak boleh disebutkan kembali. Siap? Mbak Hana, sapi. Mbak Akila, kucing. Mas Faisal, Mano Ompret. Oh, Mano Ompret. Mas Aska. Semuanya ini hadir ya, anak-anak kelas 5 ya. Bagus. Sarapan pagi kalian, kemudian doa yang telah dipanjatkan, dan kehadiran anak-anak sekolah menunjukkan bahwa anak-anak itu siap untuk menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah, memperlancar, dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme yang ada pada diri kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional dengan judul Tanah Airku. Dimohon anak-anak untuk berdiri. Ayo.
tepuk tangan. Kita anak silakan duduk kembali. Nah, kenapa kok kita harus memiliki jiwa nasionalisme? Karena anak-anak sekarang ini adalah penerus generasi bangsa. Bangsa Indonesia nanti arahnya mau kemana? Tergantung kalian. Maka dari itu kalian harus semangat untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu. Siapa tahu salah satu dari kalian ini nanti akan menjadi presiden. Seperti itu. Baik anak-anak, di minggu kemarin kita telah belajar terkait dengan apa? Ada yang tahu? Indahnya saling menghargai. Kita di minggu kemarin sudah menyelesaikan soal-soal latihan. Ayo berlatih di buku paket. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi setelahnya, yaitu materinya hidup lapang dengan berbagi, dengan submateri yaitu tentang zakat. Tentang apa anak-anak? Kira-kira ada yang tahu tidak? Zakat itu apa sih? Zakat itu apa kira-kira? Ada yang tahu? Apa Mas? Zakat fitrah. Yang lain? Zakat itu apa? Ayo. Apa, Mbak? Zakat mal, ya. Itu jenis-jenis zakat, zakat fitrah dan zakat mal. Kalau biasanya anak-anak pas malam takbiran, itu malam-malamnya mengeluarkan zakat gak? Iya. Iya, lah itu namanya zakat apa? Zakat fitrah. Lah itu tahu yang kalian keluarkan apa itu? Uang berapa jumlahnya? 35. Ada yang berupa selain uang? Beras. Berapa jumlah berasnya, Mbak? 2,5 kilo. Bagus. Nah, itu namanya zakat. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna dan ketentuan zakat dengan pemahaman yang baik. Jadi kalian nanti harus mengetahui makna dan ketentuan dari zakat. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan perilaku dermawan. Dermawan itu suka berbagi. Yang ketiga, peserta didik mampu memanfaatkan teknologi sebagai sumber untuk memahamkan makna zakat itu sendiri. Kelas 5 siap. Kelas 5 siap. Kelas 5 siap. Anak-anak kelas 5 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Anak-anak kelas 5 semuanya. Baik. Siapkah dari kita semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami tepuk tangan untuk semuanya. Zakat fitrah dan zakat mal. Anak-anak, zakat itu merupakan salah satu rukun Islam. Rukun Islam ada berapa anak-anak? Ada 5. Yang pertama ada apa? Syahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4,
puasa 5, haji yang mampu. Zakat itu adalah harta milik seorang muslim yang wajib hukumnya dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Kemudian zakat itu sendiri mempunyai arti yaitu tumbuh, suci, berkembang, dan berkah. Jenis zakat itu ada 2. Zakat fitrah adalah pemberian bahan makanan pokok dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang perlu digarisbawahi adalah kalau zakat fitrah itu pemberiannya berupa makanan pokok. Makanan pokoknya orang Indonesia apa? Beras. Jadi disesuaikan zakat fitrahnya. Daerah tersebut makanan pokoknya apa? Nah, itu yang harus kita keluarkan berupa makanan pokok. Seperti itu. Nah, berapa Pak yang harus dikeluarkan? Besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 kilogram makanan pokok. Bisa berupa beras, gandum, kurma, jagung, tergantung makanan pokok di daerah tersebut itu apa. Paham ya? Atau uang senilai beras tersebut. Yang tadi anak-anak bilang, zakatnya pakai apa? Pakai uang, Pak. Nah, itu kan ada. Cuman di sini harus digarisbawahi, uangnya itu harus senilai dengan harga beras 2,5 kilogram. Hukumnya apa, Pak? Hukumnya wajib. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama dibaca bersama-sama apa? Yang kedua, yang ketiga, keempat, gharim. Yang kelima, keenam, ketujuh, lah kok kurang satu? Yang satu itu adalah budak, yang mana budak pada zaman sekarang sudah tidak ada. Zakat mal, zakat atas harta yang wajib dikeluarkan jika telah memenuhi 2 syarat. Jadi kalau orang yang mempunyai harta sudah memenuhi pertama nisab, kedua haul, ini berarti wajib zakat. Wajib zakat. Nisab itu apa, Pak? Nisab itu adalah jumlah minimal, banyaknya, itu namanya nisab. Yang kedua haul. Haul itu adalah harta dimiliki selama 1 tahun hijriah penuh. Jarak, jangka, waktu selama 1 itu namanya haul. Kalau nisab apa tadi? Ya jumlah. Ngono wae gampange. Nek nisab kuwi jumlah banyak dan sedikitnya itu namanya nisab. Kalau haul itu adalah waktu, jangka selama 1 tahun. Mencakup apa saja ketika seseorang itu mempunyai emas, mempunyai perak, mempunyai uang, mempunyai perniagaan, hasil pertanian, hasil peternakan. Nah, itulah orang-orang yang wajib memberikan zakat mal. Nah, besaran zakat mal yang harus dikeluarkan berapa, Pak? Yaitu sama 2,5% dari total harta yang telah memenuhi syarat. Yang diwajibkan mengeluarkan zakat mal itu didasarkan pada nilai emas atau perak 85 gram. Nek saiki sak grame katakanlah regone 2 juta, 1 gramnya harganya 2 juta, berarti kalau 85 gram itu berarti berapa ribu? Berarti 85 kali 2 berapa? Salah. 85 kali 2 kok 17? Salah. 170 juta. Ketika ada seseorang manusia, misalnya Pak Bilal punya uang 200 juta. Pak Bilal punya uang berapa?
200 juta selama 1 tahun. Berarti Pak Bilal wajib zakat mal yang dikeluarkan sebanyak 2,5%. 2,5% dari 200 juta. Hitung sendiri. Ya, pokoknya seperti itu ya. Nah, ini perbedaan terkait dengan zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu yang dibersihkan untuk membersihkan jiwa kita, diri kita. Setelah kita melakukan puasa Ramadan 1 bulan penuh, ditutup dengan kita berzakat fitrah untuk membersihkan jiwa kita. Jadi ketika kita Idul Fitri, koyotene bayi barulah fitrah, artinya suci. Sedangkan zakat mal itu harta kekayaan, membersihkan harta kekayaan kita. Karena di setiap rezeki yang kita miliki terdapat rezeki orang lain. Yang kedua, waktu wajib dari mulai Ramadan sampai sebelum sholat Id. Biasanya anak-anak kalau zakat fitrah kapan waktunya? Malam takbiran. Kemana biasanya kalau membuat zakat? Terus kalau zakat fitrahnya di pangan. Beras apa uang? Uang. Boleh uang, boleh jadi kalian secara itu sudah menerapkan zakat selama bulan Ramadan sebelum. Beda halnya dengan zakat mal. Zakat mal itu ukurannya adalah nek wis mencapai nisab dan haul. Hikmah dan manfaat zakat: yang pertama, memperkuat solidaritas sosial. Yang kedua, menghapus sifat kikir. Yang ketiga, mendapat keberkahan yang kolektif. Menghapus sifat kikir. Ben sampean ikut tidak menjadi orang yang sudah selesai. Sudah paham kalau belum? Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan zakat? Zakat fitrah itu apa? Harta yang kita keluarkan berupa makanan sebesar 2,5 kilo di bulan Ramadan. Kalau zakat mal, harta atau kekayaan yang kita miliki apabila telah mencapai nisab dan haul, itu berarti wajib zakat mal. Baik anak-anak, sekarang kita latihan soal. Akan saya spin nama-namanya, nanti yang keluar bisa maju ke depan untuk memilih soal dan mengerjakannya. Anak-anak yang namanya muncul bisa maju ke depan untuk mengerjakan soal. Siap? Siap! Kalau siap katakan siap. Siap? Siap! Itu dong yang semangat. Raisa, silakan maju ke depan. Zakat. Betul, dari betul. Kaila, silakan maju ke depan. Tunjuk. Betul, bagus. Kita spin lagi. Maju. Oke mas, bentar. Yo, tunjuk orang, tunjuk. Betul. Wah, ini kok sudah pintar-pintar semua ini. Siapa kira-kira? Bisa. Maju ke depan. Silakan dijawab. Ditunjuk. Betul. Terakhir. Dihitung bersama-sama.
Bilang Saka. Ayo, hukum. Tunjuk mas, tunjuk pakai jarimu, tunjuk pakai jarimu. Yang mana? Ditunjuk pakai jari. Yuk. Satu. Baik, anak-anak. Sekarang tugas selanjutnya saya bentuk kelompok. Nah, sekarang sudah apabila siapkan laptop, silakan dibuka di laptopnya. Tugasnya adalah membuat infografis. Membuat apa? Infografis poster melalui aplikasi AI. Nanti anak-anak dibuka Google-nya, diketik ChatGPT, kemudian untuk perintahnya silakan anak-anak maunya seperti apa. Kelompok 1 tentang pengertian zakat. Ya, tentang pengertian zakat kamu buat infografis dari AI, boleh ChatGPT, boleh pakai OE, Gemini dan lain sebagainya. Ya, silakan dikerjakan bersama-sama. Kelompok 2 tugasnya adalah perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah. Kalian cari membuat infografis tentang perbedaan zakat mal dan zakat fitrah. Kemudian kelompok 3 tugasnya membuat infografis terkait dengan hikmah dan manfaat zakat. Nanti kalau anak-anak sudah selesai, silakan presentasi per kelompok maju ke depan. Silakan dikerjakan. Yuk semuanya, kelompok 1 maju depan. Yuk kita dengarkan bersama-sama dari presentasi kelompok 1. Ayo. Kelompok 1 menjelaskan yang pertama ada Islam, dewasa, merdeka, memiliki harta lebih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil daripada karyanya. Perbedaan zakat mal dan zakat fitrah. Ya. Zakat mal 1 wajib bagi yang memiliki sudah masuk nisab dan haul. Mahar 2,8 kilogram beras atau 35.000 rupiah. Ya, bagus. Kelompok 2. Apabila Pak Bilal mengeluarkan zakat pas tanggal 20 Ramadan, boleh tidak? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena masih ada waktu sebelum Hari Raya Idul Fitri. terus terkait dengan zakat fitrah itu pelaksanaannya kapan? Sebelum sholat Id. Dari pertama Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Ya, betul. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, anak-anak silakan sekarang laptopnya dimatikan. Anak-anak menirukan gerakan yang ada di video. Ayo berdiri di depan. Tangannya mana tangannya? Yuk, yuk. Apa
ini? Tadi? Empat. Terima kasih. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Silakan dikeluarkan smartphone-nya, dibuka aplikasi Wayground. Akan saya munculkan terkait dengan kodenya. Ini kita memanfaatkan teknologi canggih. Kita lewatnya aplikasi. Anak-anak menunggu, silakan nanti anak-anak masukkan kodenya, itu dimasukkan di HP masing-masing. Ya, yang sudah masuk Mas Saka, Mbak Akila, Karisa. Ya, 8, 10, 9, 11, satu lagi. Sudah siap semuanya? Sudah. Oh iya, nanti akan muncul peringkat 1, 2, 3. Yang mana peringkat tersebut nanti akan mendapatkan apresiasi juara 1, juara 2, dan juara 3. Anak-anak harus mengerjakan secara sendiri-sendiri. Nanti ketika ada 2 soal yang dijawab benar, ada tameng dan ada serang. Terserah, mau nyerang temennya juga boleh. Silakan bermain sesuka kalian. Siap semuanya? Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Mana enggak? Kamu tadi udah masuk sih? Kamu tadi udah masuk sih? Oh, bentuknya salah. Dan Karisa memimpin sekolah saat ini, disusul Kak Siva dan Akila. Ayo, ada 15 soal. Mas Faisal naik, dan disusul Kak Akila. Baik, waktu habis. Tapi silakan diletakkan semuanya. Akan saya akhiri. Kita lihat siapa pemenangnya. Karisa juara 1, Karisa juara 3, Raisa juara 2, Akila juara 1. Tepuk tangan yang meriah. Silakan untuk para juara bisa maju ke depan sini. Yuk, mulai dari Karisa dulu. Karisa maju ke depan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk juara 3. Mana? Juara 2. Maju. Beri tepuk tangan untuk juara 2.
Dan sang juara 1 Mbak Akila. Mantap. Ya, Salim. Selamat untuk para juara. Untuk minta foto dokumentasi untuk para juara kita. Bisa difotokan, Mbak? Keluarkan aja. Ya, terima kasih. Boleh duduk kembali. Baik, anak-anak. Jadi, untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini terkait dengan zakat, itu apakah anak-anak sudah paham semuanya? Sudah. Coba, zakat itu apa? Zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta. Ada berapa jenis zakat? Apa saja? Zakat fitrah itu digunakan untuk membersihkan apa? Penyucian diri. Zakat mal membersihkan harta kekayaan. Berapa besaran harta fitrah yang wajib dikeluarkan? Zakat fitrah 2,5 kilogram apa? Makanan pokok. Kalau jenis-jenis zakat mal yang wajib dikeluarkan itu apa? Apa saja? Apabila kita mempunyai apa? Ternak itu apa saja hewannya? Terus. Baik, dan hikmah daripada kita berzakat itu untuk menyucikan diri kita dan terhindar dari sifat apa tadi? Kikir atau pelit. Baik, anak-anak, gimana pembelajaran hari ini? Perasaan kalian gimana? Menyenangkan. Alhamdulillah. Jadi dengan kita tahu belajar terkait dengan zakat, harapannya anak-anak ketika nanti puasa itu tidak hanya sekedar pergi ke Pak Yai memberikan beras ataupun zakat ataupun uang saja, tidak, melainkan anak-anak tahu maksudnya, yaitu ya Allah, saya berniat untuk memberikan atau membersihkan jiwa saya agar supaya saya terbebas atau diampuni segala dosa-dosanya. Seperti itu. Dan kemudian anak-anak bisa menerapkan ataupun menjadi orang yang dermawan. Apa itu orang dermawan? Suka berbagi. Baik, anak-anak, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.